Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Kampung Lembayung berdiri di antara perbukitan dan hutan tua yang dipercaya warga sebagai tempat sakral. Di zaman yang serba digital ini, sebagian besar anak muda menganggap cerita-cerita gaib hanyalah dongeng masa lalu. Tapi tidak bagi 4 sahabat, Raka, Nisa, Yayan, dan Lila. Mereka adalah anak-anak SMA yang gemar menjelajah dan membuat log petualangan horor. Suatu malam Jumat, mereka memutuskan untuk masuk ke hutan merintih, disebut begitu karena banyak yang mengaku mendengar suara tangisan dari dalamnya. Berbekal kamera, senter, dan keberanian setipis tisu, mereka melangkah melewati batas hutan. Kalian denger nggak? Bisik Lila saat mereka masuk lebih dalam. Suara lirih seperti rintihan memang terdengar. Awalnya mereka mengira itu hanya suara angin. Tapi saat suara itu menyebut nama salah satu dari mereka tahu ada yang tidak beres. Tiba-tiba angin berhenti berhembus. Hutan menjadi sangat sunyi. Kamera mereka mendadak mati, jam digital di tangan Raka berhenti berdetak. Saat itulah, dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan hitam yang melayang. Mereka berlari secepat mungkin, tapi tanah di bawah mereka runtuh. Mereka terjatuh ke dalam sebuah gua yang sangat luas, dihiasi kristal dan cahaya alami dari dinding-dinding yang memancarkan warna-warna aneh. Tapi anehnya, tubuh mereka tidak terluka sedikit pun. Rasa takut berubah menjadi rasa kagum. Saat mereka menjelajahi gua, mereka bertemu dengan sosok tinggi berjubah daun, bermata terang seperti bulan. Namanya adalah Bayangkara, penjaga alam Lembayung. Kalian telah membangunkan kekuatan lama yang seharusnya tetap tertidur. Dunia atas dan bawah kini mulai retak keseimbangannya, ucap Bayangkara. Ia memperlihatkan pada mereka cermin air yang menunjukkan bayangan kampung Lembayung sedang dikelilingi kabut hitam. Mereka tak percaya. Tapi setelah ditunjukkan penglihatan, rumah terbakar, tanah mereka, dan langit menghitam, mereka tahu ini bukan log biasa. Bayangkara menjelaskan bahwa keseimbangan alam dijaga oleh 4 roh, tanah, air, api, dan angin. Namun kekuatan kegelapan bernama Gantarak telah mencuri sebagian energi dari roh-roh itu dan berencana mengambil alih dunia. Keempat sahabat diberikan tanda pada tangan mereka, masing-masing mewakili satu elemen. Tugas mereka adalah menemukan para roh penjaga dan membangkitkan kembali kekuatan mereka dengan menyatukan keharmonisan antara manusia dan alam. Perjalanan mereka dibagi menjadi 4 arah, Raka menuju utara mencari roh tanah, Nisa ke barat menemui roh air, Yayan ke selatan bersama roh api, dan Lila ke timur mencari roh angin. Mereka berpisah, dan masing-masing harus menghadapi ujian pribadi. Raka dan roh tanah, Raka harus menghadapi ketakutannya sendiri, bayangan ayahnya yang pernah meninggalkannya. Ia diajak masuk ke dalam labirin bawah tanah oleh roh tanah. Di dalamnya, ia belajar bahwa kekuatan tanah adalah kesabaran dan keteguhan. Nisa dan roh air, Nisa, yang selalu keras kepala, dipaksa untuk menyelam ke danau terdalam, tempat kenangan masa kecilnya terpendam. Ia bertemu sosok ibunya yang meninggal saat ia kecil. Roh air mengajarkan bahwa air mengalir dengan bijaksana, mengikuti arah tetapi tetap kuat. Yayan dan roh api, Yayan adalah yang paling pemarah. Dalam ujian api, ia terperangkap dalam ruangan terbakar yang membuatnya harus memilih, menyelamatkan dirinya atau membantu makhluk kecil yang terjebak. Ia akhirnya menyadari bahwa api bisa melindungi, bukan hanya menghancurkan.
Lila dan roh angin. Lila selalu ragu dan takut. Dalam perjalanannya, ia harus melompat dari puncak tebing agar bisa terbang bersama roh angin. Keberaniannya muncul saat ia menyadari bahwa angin tak terlihat tapi mampu menggerakkan dunia. Mereka kembali ke titik awal di hutan bawah tanah. Masing-masing sudah berubah dan lebih kuat. Tapi Gantarak tahu mereka telah berhasil menemukan roh-roh penjaga, dan ia mulai mempengaruhi pikiran Yayan yang masih menyimpan sedikit amarah. Pertengkaran besar pun terjadi. Yayan menuduh Raka terlalu memimpin. Nisa merasa tak dihargai, dan Lila ingin menyerah. Bayangkara mencoba menenangkan, tapi Gantarak memanatkan kekacauan itu untuk menyerap lebih banyak energi kegelapan. Tanpa mereka sadari, kabut hitam telah naik ke permukaan. Kampung Lembayung mulai dilanda hujan abu, ternak mati, dan warga jatuh sakit. Beberapa rumah mulai ambruk, dan sinyal komunikasi menghilang. Orang-orang panik, tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa menyalahkan pembangunan hotel baru yang merusak hutan. Di tengah kekacauan, orang tua Raka dan Nisa justru berusaha menenangkan warga, meski tidak tahu anak-anak mereka sedang berjuang di dimensi lain. Saat melihat kampung mereka diserang, keempat sahabat akhirnya sadar, mereka tidak bisa melawan sendiri-sendiri. Mereka kembali ke gua utama dan bersama-sama memanggil roh-roh penjaga. Bayangkara menyatukan kekuatan keempat elemen ke dalam satu kristal, tetapi hanya bisa diaktifkan jika keempat sahabat benar-benar satu hati. Dalam momen hening, mereka saling memakan, memeluk satu sama lain, dan energi kristal pun menyala. Namun Gantarak telah muncul sepenuhnya, makhluk besar berbentuk asap dan wajah penuh mata, menyelimuti langit dan hutan. Ia menyerap kekuatan sekitar dan mulai memporak-porandakan kampung. Dalam pertempuran besar, keempat sahabat memimpin warga kampung. Para orang tua, anak-anak, bahkan hewan ternak ikut bergandengan tangan membentuk lingkaran cahaya. Mantra persatuan dicapkan serentak, dipandu oleh Bayangkara dan roh-roh penjaga. Gantarak mencoba menghancurkan lingkaran itu, tapi cahaya dari kristal empat elemen membentuk pelindung. Lalu muncullah suara dari hutan, suara arwah leluhur kampung yang ikut membantu. Dengan kekuatan gabungan manusia, alam, dan arwah leluhur, Gantarak akhirnya dilebur dan disegel kembali ke dalam batu penjaga. Beberapa minggu kemudian, hutan kembali pulih. Air jernih mengalir lagi, dan tanaman tumbuh lebih subur. Pemerintah daerah menghentikan proyek pembangunan hotel dan menjadikan hutan Lembayung sebagai kawasan lindung. Raka, Nisa, Yayan, dan Lila menjadi simbol harapan. Mereka diundang ke berbagai tempat untuk berbagi cerita, tapi mereka tahu tugas mereka belum selesai. Dunia ini masih menyimpan banyak rahasia alam yang harus dijaga bersama. Di log terakhir mereka, Raka berkata, "Kami bukan pahlawan. Kami hanya anak-anak biasa yang belajar satu hal penting, masalah besar akan selalu terasa berat, kecuali kita menghadapinya bersama." Dan Ideo pun berakhir dengan senyuman mereka, berlatar hutan yang kini tak lagi merintih, melainkan bernyanyi. Itulah kisah empat sahabat yang menyelamatkan kampung halaman mereka, semoga dapat memberi inspirasi dan hiburan bagi kamu yang sedang membutuhkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah lainnya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.